Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadah Darsta Akil dari Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang surveillance epidemiologi. Pengertian dari surveillance epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian, analisis data penyakit atau masalah kesehatan, dan penyebarluasan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan, yang dilakukan secara terus-menerus dan tepat waktu untuk kepentingan pengambilan keputusan. Tujuan dari surveillance epidemiologi adalah untuk mendapatkan informasi epidemiologi tentang masalah kesehatan, meliputi gambaran masalah kesehatan menurut waktu, tempat, dan orang. Kemudian, untuk mengetahui determinan, faktor resiko, dan penyebab langsung terjadinya masalah kesehatan tersebut. Kegunaan dari surveillance untuk mengamati kecenderungan dan memperkirakan besar masalah, untuk mendeteksi serta memprediksi adanya kejadian luar biasa, kemudian untuk menentukan program penanggulangan wabah, memperkirakan dampak program penanggulangan, mempermudah perencanaan program pemberantasan penyakit, dan untuk mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Untuk jenis surveillance ada 6. Yang pertama, surveillance individu. Yang kedua, surveillance penyakit. 3. Surveillance sindromik. 4. Surveillance berbasis laboratorium. 5. Surveillance terpadu. Dan 6. Surveillance kesehatan masyarakat global. Yang pertama adalah surveillance individu. Surveillance individu ini mendeteksi dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius, misalnya penyakit pes, cacar, tuberkulosis, tipes, demam kuning, dan sifil. Hasil dari surveillance ini memungkinkan dilakukannya karantina segera terhadap kontak, sehingga penyakit yang dicurigai dapat dikendalikan. Contohnya adalah anak sekolah diliburkan untuk mencegah penularan penyakit campak. Kemudian orang dewasa diperkenankan terus bekerja. Yang kedua adalah surveillance penyakit. Surveillance penyakit ini melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit dan kematian, serta data relevan lainnya. Surveillance penyakit ini fokusnya pada penyakit, bukan pada individunya. Contoh dari surveillance penyakit adalah program surveillance tuberkulosis dan program surveillance malaria. Yang ketiga adalah surveillance sindromik. Surveillance sindromik melakukan pengawasan terhadap sindroma atau kumpulan gejala penyakit, bukan pada masing-masing penyakit. Surveillance sindromik ini mengamati indikator-indikator individu sakit, seperti pola perilaku, gejala-gejala, tanda, atau temuan laboratorium yang dapat ditelusuri dari aneka sumber sebelum diperoleh konfirmasi laboratorium tentang suatu penyakit. Yang keempat adalah surveillance berbasis laboratorium, digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Sebagai contoh, pada penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti salmonellosis, penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memungkinkan deteksi outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap daripada sistem yang mengandalkan pelaporan sindroma dari klinik-klinik. Yang kelima adalah surveillance terpadu, menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah yurisdiksi, yaitu negara atau provinsi atau kabupaten dan kota, sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Surveillance terpadu menggunakan struktur, proses, dan personalia yang sama, melakukan fungsi mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengendalian penyakit.
Yang keenam adalah surveillance kesehatan masyarakat global, perdagangan dan perjalanan internasional di abad modern, migrasi manusia dan binatang, serta organisme, memudahkan transmisi penyakit infeksi lintas negara. Konsekuensinya adalah masalah-masalah yang dihadapi di negara-negara berkembang dan negara maju semakin serupa dan bergayut. Contohnya adalah ketika timbul pandemi, menuntut dikembangkannya jejaring yang terpadu di seluruh dunia yang menyatukan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan surveillance yang melintasi batas-batas negara. Kemudian, agenda dari surveillance global yang komprehensif melibatkan aktor-aktor baru, termasuk pemangku kepentingan pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen surveillance. Surveillance mencakup dua fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi inti, mencakup kegiatan surveillance dan langkah-langkah intervensi kesehatan masyarakat. Kegiatan surveillance mencakup deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan balik. Langkah intervensi kesehatan masyarakat mencakup respon segera dan respon terencana. Yang kedua adalah fungsi pendukung, mencakup pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya dan komunikasi. Selanjutnya, pendekatan surveillance ada dua. Yang pertama, surveillance pasif, memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data penyakit yang harus dilaporkan yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Kelebihan dari surveillance pasif adalah relatif murah dan mudah untuk dilakukan. Untuk kekurangannya adalah kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit. Kemudian, pendekatan surveillance aktif, menggunakan petugas khusus surveillance untuk berkunjung berkala ke lapangan dengan tujuan mengidentifikasi kasus baru penyakit atau kematian dan konfirmasi laporan kasus indeks. Untuk kelebihan dari surveillance aktif adalah lebih akurat dan dapat mengidentifikasi outbreak lokal. Adapun kekurangannya lebih mahal dan sulit untuk dilakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.